Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ketemu lagi sekarang dalam sesi pengolahan data di dalam suatu penelitian, ya. Mulai. Jadi intinya adalah bagaimana kita menginterpretasikan data pengukuran, ya, sebagai ilustrasi saja. Ya, saya mencoba untuk mensistematikakan. Kalau Anda mengukur sesuatu dalam suatu eksperimen Anda, ada dua kemungkinan. Ya, kurang lebih, paling tidak ada dua kemungkinan. Yang pertama, Anda sudah menduga hasilnya seperti apa. Apa yang akan Anda ukur itu Anda kurang lebih tahu. Nah, namun karena ada gangguan dalam proses pengambilan data atau mungkin dalam eksperimennya sendiri saling interfere, ya, antara perangkat satu dan perangkat lainnya, atau dalam device yang Anda atau perangkat yang Anda teliti, sehingga terjadi suatu interfere data, saling menginterference, sehingga datanya itu looks alike, tidak seperti yang Anda harapkan, meskipun itu trennya seperti yang Anda harapkan. Itu artinya data Anda terganggu noise. Tapi paling tidak Anda sudah expect bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Mungkin Anda sudah melakukan derive teorinya, sehingga secara analitikal Anda sudah bisa memperkirakan outputnya. Tetapi terganggu pada noise. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika Anda sendiri nggak punya ide outputnya kayak apa. Sewaktu Anda melakukan measurement, Anda tidak punya bayangan apa-apa. Sehingga apa? Sehingga sewaktu data Anda dapatkan, gathering data, Anda plot, Anda tidak tahu apakah data itu ada noise-nya atau memang data itu asli tanpa noise dan itu adalah respon dari sistem yang Anda ukur. Ya, jadi masih ada dua kemungkinan lagi, kan? Kemungkinan data itu bersih dan itu adalah murni respon dari sistem yang Anda ukur, atau memang juga kecampuran itu. Nah, tentunya kita harus saling percaya. Researcher itu harus saling percaya, ya. Harus bisa dipercaya. Begitu juga untuk melihat sesuatu, kita pertama harus percaya dulu. Sampai sewaktu kita menginterpretasikan, kita bisa menyimpulkan, oh ini salah, oh ini benar. Kalau ini salah, berarti harus tahu kira-kira apa penyebab salahnya. Ya. Nah, tentunya itu harus dibarengin dengan kemampuan kita bagaimana menginterpretasikan data tersebut, sehingga kita muncul pada akhir menyimpulkan bahwa oh, measurement saya salah, oh, measurement saya benar, ya. Nah, ini di sini dalam sesi ini kita mencoba mendiskusikan bagaimana kalau kita dapat suatu data seperti yang terlihat di gambar A ini, bagaimana kita menginterpretasikannya. C, atau katakan Anda tidak tahu kira-kira apa. Nah, paling gampang kalau Anda tidak tahu, ya bentuknya seperti ini, mungkin bisa Anda tarik aja garis lurus, kan. Mungkin kita bisa anggap ini adalah proses linear. X-nya bertambah, Y-nya bertambah secara linear, ya. Dengan bias pada saat kondisi X-nya 0, Y-nya sudah ada, atau Fx-nya sudah menghasilkan sesuatu. Ya, ini adalah asumsi yang paling sederhana. Asumsi yang kedua adalah yang kita sebut sebagai connecting, ya, atau melakukan linear interpolation. Nah, dalam kondisi seperti ini kita memang agak susah, ya, menganalisa bentuk analytical equation-nya, ya, yang menghubungkan antara X dan Fx, karena kita hanya sekedar menghubung-hubungkan line ini. Tapi mungkin ini bisa membantu kita melihat kayak apa sih kurang lebih data yang atau sistem yang kita tebak. Nah, ini ada kurvi linear. Kurvi linear itu tetap interpolasi juga, yang menghubungkan itu. Tapi bisa juga kita wujudkan nantinya dalam bentuk
apa namanya ya, polinomial regression. Jadi bentuknya tidak persis harus menyinggung masing-masing poin ini, tapi kita bisa memperkirakan, oh paling tidak akan ketemu suatu fungsi yang bisa menghubungkan ke berapa tuh 5 data tersebut yang fit kurang lebih. Kalau ada errornya, ada selisihnya, pasti itu karena pengaruh dari luar atau pengaruh interference dari perangkat atau device yang kita lakukan penciptaan. Ya, nah di sini kita akan mendiskusikan hal tersebut. Jadi ada banyak hal, cuma kita akan mendiskusikannya dengan cara yang relatif mudah saja, ya, supaya tidak membingungkan bagi teman-teman yang tidak terbiasa melakukan apa namanya numerical method atau belajar tentang metode numerik, ya. Tapi semua peneliti memang diharapkan memahami ini, ya, untuk mendasari analisis mereka, kemampuan analisis mereka. Jadi kita akan belajar tentang linear regression. Jadi bagaimana kita, kalau kita anggap saja itu adalah linear, seperti yang ada di gambar A tadi, bagaimana kita bisa menyatakan garisnya itu bagaimana, kemiringannya bagaimana, ya, biasnya yang menyentuh aksis fx itu bagaimana, vertical axis ya. Kemudian juga kita akan melakukan polynomial regression. Jadi kalau ternyata bukan linear, bukan garis lurus saja, tapi mungkin merupakan suatu bentuk polinomial. Nah, kita akan mendekati bagaimana kita mendekati itu dengan polynomial regression. Kemudian jika ada beberapa variabel yang berpengaruh dalam proses tersebut, kita bisa menganalisanya dan kita anggap itu linear prosesnya, maka bisa kita sebut sebagai multiple linear regression. Ya, ada general linearly square, ada non-linear regression, interpolation, dan extrapolation. Nah, untuk yang terakhir ini, dua terakhir ini akan kita ceritakan dalam diskusi sesi yang lain, karena ini akan jadi panjang sekali ya. Tapi kurang lebih scope dari diskusi kita, bagaimana kita melakukan pengolahan data atau interpretasi data pengukuran, itu kurang lebih scope-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 topik ini. Ya, kita mulai. Jadi ini tentang curve fitting dan juga interpretasi data ya. Nah, misalnya ya seperti yang terlihat tadi ya. Nomor A, kita punya data ini ya. Kita bisa menginterpretasikannya bagaimana kira-kira. Kita harus menarik garis lurus ya. Kalau kita anggap bahwa prosesnya memang linear saja, ini kenapa ada banyak titik seperti ini ya, karena itu pasti pengaruh dari lingkungannya atau mungkin dalam proses pengambilan datanya yang mengenerate ketidakpastian ini. Ya, nah, kalau kita menariknya secara lurus, berarti pasti akan ada error ya. Nah, proses untuk mendapatkan garis lurus itu yang akan kita sebut sebagai apa namanya linear regression ya, linear regression ya. Atau bisa juga kita punya anggapan, oh enggak, ternyata ini bukan garis lurus, ini pasti ada suatu proses osilasi dan lain sebagainya yang bisa Anda gambarkan dalam bentuk polinomial seperti ini ya, polinomial fit oscillating ya. Nah, ini bisa kita generate juga, sehingga kita bisa meramalkan titik-titik interpolasi di antara titik tersebut. Ya. Nah, kembali lagi ke A ini. Kalau kita lakukan namanya linear regression, ya, maka kita harus bisa mendapatkan suatu fungsi linear yang kita katakan juga Y sama dengan A0 plus A1X. Ya. Ini fungsi ininya. Sedangkan E-nya sendiri adalah menggambarkan lokasi dari titik tersebut. Jadi pasti ada error di sini kan ya.
yang di bawah pasti kurang, di atas lebih, plus, minus, dan lain sebagainya. Tetapi dengan mengatur line ini, gradiennya dan lain sebagainya, A1-nya dan juga A0-nya, maka akan kita dapatkan nantinya the minimum atau best fit, the good fit untuk line tersebut, sehingga didapatkan error yang paling minimum. Ya. Jadi kita prosesnya adalah minimizing error. Nah, minimizing error berarti kan selisih. Ya. Ini kan Y1 tadi digambarkan oleh ini ya. Ini adalah garis yang kita asumsikan ya penyelesaiannya dari eksperimen itu. Ini. Tetapi Y1-nya kan memang dia tidak akan persis di garis itu kan ya. Karena pengaruh dengan asumsi dia pengaruh dari luar. Dan ini yang kita anggap sebagai error. Ini yang kita anggap sebagai min-nya. Garis ini adalah min dari eksperimen. Ya, dengan perubahan X, dia punya min-nya di sini, Y-nya akan ada, Y yang terukur itu akan ada di kanan-kirinya dari garis tersebut. Nah, tentunya kita akan mencoba meminimize E ini, karena Y-nya kan sudah terukur ya. Kita meminimize E ini dengan cara mendesain garis atau mendesain A0 dan A1 ini such that jumlah E keseluruhan itu adalah minimum. Ya, jadi intinya ya kan, ini adalah min-nya berupa garis itu, dan ini adalah hasil pengukuran. Jadi ini adalah error, dan kalau kita jumlah semua, kita mengharapkan minimum. Hanya masalahnya dengan metode ini kurang akurat ya, karena kalau kita hanya punya 2 poin saja, kita bayangkan, dan kedua poin itu kemungkinan salah. Sewaktu kita garis seperti ini, maka kita tidak akan melihat kesalahan tersebut, karena kita akan dengan satu garis ini yang bukan 2 data yang kita punyai, maka selesai kita. Ya, errornya adalah 0. Tapi juga bisa diinterpretasikan di sini bahwa 2 data itu sebenarnya adalah garisnya adalah ini. Karena apa? Sewaktu kita jumlahkan, penyelesaiannya juga E-nya minimum kan, di sini plus, di sini minus. Jadi saling mengkompensasi, dan kita akan dapatkan ya, apapun kalau di midpoint, apapun garisnya akan menyelesaikan itu dengan minimum result. Artinya apa? Artinya metode untuk mencari kriteria best fit atau good fit ini tidak tepat kalau kita hanya menjumlahkan swing-nya saja, the difference ya. Ada cara lain, karena kita ingin melihat totalnya, maka kita absolutnya. Ini sudah mendekati suatu kebenarannya. Tapi diusulkan ternyata yang terbaik adalah menggunakan bentuk kuadrat. Nah, Anda lihat di sini. Ini data yang kita hitung, dan ini adalah data yang kita modelkan, yaitu garis itu. Garis itu kan data ya, X sekian dapat Y sekian, X sekian dapat Y sekian. Ini adalah data, ini adalah model. Sehingga selisih antara model dan ini adalah dikuadratkan, dijumlahkan. Itu adalah akan merupakan standar error dari ya, regression tadi. R ini adalah simbol regression ya. Jadi adalah standar error dari regression ya, dan diwujudkan dalam bentuk ini, persamaan ini ya. Yakin ya, ini adalah yang diukur, ini adalah line yang kita asumsikan atau kita modelkan dengan harapan hasilnya adalah minimum error. Jadi Anda pun pasti dicari-cari tetap pasti ada errornya, tapi yang minimum bagaimana? Nah, bagaimana cara mencari minimum itu? Itu artinya bagaimana cara kita mencari A0 dan
A1-nya kan. Nah, ini kita terjemahkan dulu bahwa standard error regression ini, kalau kita uraikan ya detail, kalau Y1 adalah sesuatu yang fix karena diukur, X1 bukan X1 ya, YI itu sesuatu yang fix, kemudian XI itu sesuatu yang fix juga karena terukur semua, datanya ada semua, sehingga itu adalah sesuatu yang pasti ya karena terukur. Yang tidak pasti apa? Karena kita kan mencoba mencari ini ya, mencari A0 dan A1 yang menyebabkan standard error regression itu adalah minimize. Sehingga apa? SR itu ditentukan oleh dua variabel, A0 dan A1. Ya, kalau kita mengenal persamaan dalam kalkulus, ini kita anggap dari fungsi kalkulus, maka SR itu kita bisa mencari SR minimum dengan cara apa? Fungsi. Kalau SR adalah fungsi A0 dan A1. Kita cari diferensial SR itu terhadap A0 itu sama dengan 0. Pasti di situ adalah minimumnya SR terhadap perubahan A0. Jadi paling tidak kita tahu, oh di situ SR itu adalah minimum pada A0 tertentu yang menyebabkan diferensial SR terhadap A0 tadi itu 0. Begitu juga terhadap A1. Nah, kita sudah punya persamaannya di sini nih. Kemudian kita lanjutkan, kita diferensialkan kan. Di mana ini nilainya harus sama dengan 0 nantinya ya. Ini harus sama dengan 0 seperti tertulis di sini. Nah, persamaan yang sudah kita uraikan di atas ini, maaf tulisannya agak jelek ya, itu menghasilkan ini, persamaan ini. Ini adalah diferensial SR terhadap A0, ya. Yang di bawah adalah diferensial SR terhadap A1. Oke, Anda lihat di sini. Dan keduanya harus sama dengan 0 karena kita mencari the minimum SR terhadap A0 dan A1. Nah, begitu ini sama dengan 0, dan kita tahu semuanya, berarti duanya bisa kita hilangkan, kita akan dapat equation seperti ini. Selesai kita. Karena Y1, data ini ada semua, Y1, X, kok Y1, YI, XI, ini semuanya ada semua ya. Yang belum ada adalah A0 dan A1. Sehingga dengan mudah kita membentuk yang persamaan di atas tadi menjadi dikelompokkan ini kan. Ya, kita ingin menemukan A0 dan A1, kita jadi bikin persamaan namanya persamaan linier. Ya. Disebutkan dalam bentuk ini. Ya, kalau kita susun dalam bentuk matriks, seperti Anda lihat di sini, bentuk matriksnya ya, ini A0, ini ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan nilai A0 dan A1 itu sama dengan, jadi kalau saya tambahkan di sini, ini adalah, sorry saya ubah dulu ya. Kalau ini kita sebut sebagai matriks apa? A gede ya. Ini adalah matriks kolom A gini aja. Ini adalah M yang diukur measured value, jadi kita M ya. Sehingga matriks A itu bisa kita dapatkan dengan A sama dengan apa? Ya, matriks kolom A ini. Itu adalah dengan cara inverse dari A dikalikan terhadap matriks kolom M. Selesai kita. Nah, ini yang kita dapatkan dengan A1 adalah sekian, A2. Jadi kita tahu bahwa sigma XI kuadrat atau sigma YI, dan ini ada semua datanya, sehingga tinggal kita tabulasi aja. Komputer yang suruh ngitung, kalau kita pakai Excel ya di Excel itu aja kita lakukan.
lakukan. Anda akan dapatkan suatu garis A1 dan A0 dengan cara mudah. Ya. Ya, kalau kita kembali lagi ke depan sini, kita bisa mendapatkan persamaan garis ini, yaitu persamaan Y sama dengan A0 plus A1X, nah, dengan fitting seperti tadi, namanya best fitting, ya, cara terbaik untuk mendapatkan itu. Sudah ada rumusnya, seperti itu, bukan rumus, metode untuk bisa mendapatkan itu. Dan metode algoritma itu sudah ada di contohnya di Excel, ya, untuk bisa mendapatkan garis. Jadi kalau Anda punya itu, Anda juga suruh di Excel, saya nggak hafal di mana. Anda punya data, Anda ingin regresi linear regression, Anda tinggal suruh aja, Anda akan dapatkan nilai A0, A1. Begitu juga polinomial, ada semua di Microsoft Excel. Ya. Nah, sekarang kita analisa sedikit. Apa itu quantifications of error of linear regression? Ya, kita sudah mengenal ini sebelumnya. Jadi standard error regression itu diwujudkan dalam bentuk seperti ini, ya. Standard deviation of regression, ya, terserah R-nya di sini adalah regression. Jadi bisa Anda lihat bahwa error di masing-masing poin dalam garis ini, ya, errornya ini data yang diukur sekian, garis yang kita duga adalah sekian, sehingga ini adalah nantinya masing-masing E di setiap masing-masing X, ya. Setiap XI itu akan punya error sekian. Nah, oke, kita sudah tahu SR. Nah, ada lagi namanya standard. Kalau di dalam statistik biasa ada standard deviation, ada standard error of estimate, ya. Jadi kita akarkan, ya, itu error Y, ya, standard error Y, karena ya sebagai fungsi X. SR dibagi oleh N-2, diakarkan, ya. Kalau kita belajar ilmu statistik yang biasanya diajarkan di undergraduate awal, ya, kemudian di SMA juga, selalu dibagi dengan apa? N-1 dan N-2. Apa sih? Kenapa harus N-1? Kenapa harus N-2? Kalau N-1 itu artinya kalau kita melakukan suatu, kita punya data, kumpulan data, kemudian kita rata-ratakan, ya, ada center of gravity atau mean dari data tersebut, dari kumpulan himpunan data, himpunan semesta data tersebut. Ada titik gravitasinya, titik tengahnya, ya, kurang lebih kita sebut sebagai mean. Nah, jarak antara mean dan data-data yang terukur itu kita sebut sebagai swing atau, ya, error, kan, ya. Kalau kita kuadratkan, ya, seperti kita sudah pelajari, menjadi standar error, ya, standar deviasi. Nah, kita kan harus dirata-ratakan tentunya, karena ada yang pendek, ada yang panjang, harus kita rata-ratakan. Nah, itu harus kita kurangi dengan 1, karena yang menentukan hanya 1 parameter, yaitu mu saja. Nah, di sini parameter kebebasannya itu berkurang lagi. N itu jumlah datanya semua, sekarang yang harus kita tentukan apa? 2 parameter, kan, A0 dan A1. Ada 2 parameter yang ditentukan dari N data yang Anda punya. Jadi kurang lebih datanya, kalau N-nya semakin besar, 2 itu bisa kita ignore. Tapi kalau datanya sangat sedikit, maka 2 ini menjadi signifikan, dan itulah menentukan ketidakbebasan jumlah data tersebut dalam menentukan standar error-nya.
Ya, jadi perbedaan ada -2 bahkan bisa -3 dan lain sebagainya. Ada -1 karena yang ditentu parameter yang dicari hanya 1, ya kan? Mu-nya saja, selisih dengan mu-nya saja. Kalau di sini yang dicari kan A0-nya maupun A1-nya. Nah, oke, semoga ini jelas ya. Sekarang kita berkembang lebih lanjut. Jika kita punya kumpulan data, sama nih kumpulan data antara A dan B, Anda lihat datanya sama ya, gambarnya data. Ini bisa kita tarik seperti ini, kanan. Atau kita tarik seperti apa yang kita lakukan, yang sering kita lakukan dengan statistik sederhana, waktu kita belajar awal statistik. Kita lihat tengahnya saja, center of gravity-nya, kita bisa melihat ini, suatu garis. Kalau ini Y, jadi Y ini punya data beda-beda kan, karena perbedaan dari X kan, beda-beda seperti ini. Maka titik tengahnya pasti bisa dicari ya. Kebetulan titik tengahnya yang dicari di sini, ketemu di sini. Kita bisa mencari swing dari titik-titik tersebut terhadap min-nya, ya, sehingga kita bisa melihat sebaran data tersebut dalam perspektif cara menghitung ini. Ya. Around the mean ya. Maka kita bisa mendapatkan misalnya gambarnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah istilahnya apa ya? First estimation. Anda sederhana saja dengan tarik tengah seperti ini Anda akan mendapatkan dan Anda bisa melihat oh dari titik ini akan ada penyebaran data seperti ini. Nah, apa yang terjadi selanjutnya jika kita berkembang kan metodenya? Oh, ternyata enggak, harusnya datanya bukan seperti ini. Datanya itu harus diinterpretasi seperti dia bergerak up sana ya, sesuai dengan pertambahan X. Ya. Sehingga kita harus punya metode lain yang namanya tadi linear regression, metodenya seperti ini. Dan kita bisa mendapatkan good fit seperti ini. Dan kita bisa mendapatkan standard error estimate yang jauh akan lebih kecil ya. Ini yang namanya good fit. Jadi kira-kira untuk mengestimasikan apa yang terjadi dengan data-data ini, penyebabnya apa? Apakah hanya datanya sebenarnya ya di sini saja, di tengah sini kita ambil, terus ini ya dia karena error terjadi seperti ini dengan sebaran ini. Atau kita percaya bahwa data itu sebenarnya bukan seperti itu, bukan hanya sekedar satu data saja, tapi data itu memang sebagai suatu fungsi dari variabel lain, yaitu variabel X, sehingga digambarkan seperti garis ini, ya linear, ini, linear regression. Dan kita akan dapatkan errornya ternyata standar errornya jauh lebih kecil dengan sebaran data dari apa yang kita estimasikan itu kecil. Jadi ini bisa kelihatan di sini ya perbedaan bagaimana kalau kita melihat data yang sama yang kita ukur dengan bagaimana kita menginterpretasikan behavior dari data yang kita petik tadi, kita sampling tadi ya. Ya tentunya kita akan melihat yang kanan ini adalah sebagai good atau best fit untuk mengestimasi atau menginterpretasikan data Anda. Nah, ada metode bagaimana kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan dengan linear regression itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Itu dengan cara kita mengembangkan suatu koefisien baru yang namanya koefisien of determination. Ya. Kalau R kuadrat ya, kalau R-nya saja adalah apa namanya koefisien correlation coefficient. Ya. Apa itu? Nah, kita menghitung ST-nya. Anda punya data, Anda ukur ST, ya ini R kuadrat ya, minus SR per ST. Ya.
Kalau SR-nya jauh lebih kecil daripada ST, maka R kuadrat ini nilai maksimumnya berapa? Hampir mendekati 1. Ya. Jadi kalau R kuadrat itu mendekati 1, artinya apa? Kita menghitung SR-nya ini, itu kita melakukan fitting yang apa namanya? Mengimprove. Ya, ada improve dengan fitting Anda. Artinya apa? Ya benar, linear regression yang Anda lakukan itu benar, karena R kuadratnya atau R-nya itu mendekati nilai 1. Jika R-nya itu sama dengan 0 artinya, atau mendekati 0, atau ya mengarah 0, bukan 1 ya. Artinya apa? Ini signifikan ini, SR-nya signifikan. Berarti apa? Kalau signifikan, dia akan mendekati ST kan berarti ya. Kalau kita lihat nantinya, dengan mendekati ST itu artinya kita melakukan linear regression ya hampir sama dengan melakukan ST tadi. Jadi ST yang saya sebut ST itu kalau kita dengan hanya total sum aja ya, dan kita melakukan apa ini namanya, around the mean, dan mean-nya hanya 1. Mean-nya itu merupakan satu nilai, bukan suatu ini kan sebagai suatu mean. Di sini mean-nya merupakan garis linear yang nilainya merupakan suatu fungsi X ya. Jadi kalau di sini error di sini jumlahnya itu mendekati error yang ada di sini, jadi artinya ini nggak ada gunanya kita melakukan linear regression seperti itu ya, artinya ini. Nah, ada metode lain seperti ini, saya nggak akan menjelaskan juga, ini jadi rumit sekali, tapi ukuran ini penting. Ukuran ini penting untuk menyatakan bahwa usaha kita melakukan linear regression itu mengimprove analisa kita. Oke, ini ada beberapa contoh. Kalau data yang Anda punya seperti ini, Anda lakukan linear regression, errornya pasti kecil ya. Tapi kalau datanya seperti ini, bisa-bisa sebenarnya datanya adalah garis lurus saja sebenarnya. Jadi tunggal aja, bukan A A0 plus B1X, tapi mungkin hanya A0 saja. Atau C misalnya mu 0 saja. Ya, kalau ternyata data regresi ini sama dengan data kalau kita hanya tarik garis melintang. Oke. Dan kita dengan asumsi kita tidak tahu hubungan semestinya antara X dan Fx atau Y ya. Sehingga kita bisa mengatakan aja kalau ini nilainya besar mendekati nilai kalau kita tarik seperti ini, maka kita bisa mengatakan, oh jangan-jangan datanya sebenarnya dengan X yang naik itu sebenarnya datanya sebenarnya lurus saja sebenarnya. Ini hanya noise saja. Bisa saja seperti itu. Ya. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang sesuatu yang linear, ya dengan asumsi proses linear dan sebagainya. Tapi bisa saja proses itu tidak linear. In case kita tidak tahu bahwa dia tidak linear. Tidak semua peneliti itu bisa memperkirakan apa yang akan dia dapatkan dalam proses eksperimennya. Data yang Anda dapatkan seperti lengkungan seperti ini, Anda bisa mengasumsikan dia garis lurus, tapi wait a minute, Anda bisa juga melakukan asumsi seperti ini. Tergantung dari imajinasi kita sewaktu mendapatkan data itu. Ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau ternyata prosesnya adalah suatu proses yang non-linear dan dalam bentuk eksponensial atau pangkat ya, atau pembagian. Contohnya di sini diberikan ya. Contoh pertama ini, jadi Y sama dengan alfa 1 eksponensial dari beta 1 X. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi pada saat X sama dengan 0, ini adalah 1 kan, jadi di sini alfa 1, ya, alfa 1 pasti di sini. Nah, apa yang kita develop
di awal tadi, sewaktu kita melakukan namanya linear regression itu. Apa yang kita lakukan adalah dengan metode linear. Sedangkan fungsi yang kita miliki adalah non-linear jelas. Sehingga apa yang harus kita lakukan, kita tools yang kita punya, yang sudah kita kembangkan adalah dalam bentuk linear. Ya kita linearkan. Makanya istilahnya tadi linearization dari non-linear relationship atau non-linear function. Kita paksa untuk menjadi non-linear. Begitu juga kalau bentuknya kurang lebih di sini diambil 3 contoh ya, dan ini yang bisa mewakili sebagian besar sebenarnya. Ada juga yang Y, yang alfa 2, ini bukan eksponensial tapi pangkat, ya ini X, pangkat beta 2. Dan yang ketiga, Y sama dengan alfa 3 per X dibagi beta 3 plus X. Jadi apa? Jadi di sini kita akan mendapatkan 2 nilai, alfa 1 beta 1, yang kedua di sini adalah alfa 2 beta 2, dan ketiga adalah kita akan mendapatkan alfa 3 beta 3. Gimana prosesnya? Linearization. Alfa pasti dilonkan saja logaritmik natural, selesai. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ya. Hingga coba kita lonkan yang pertama ini, dilinearkan. Maka Anda akan dapat ln alfa 1 plus ya, plus beta 1 X kali ln E. Ln E sendiri sama dengan 1. Ya. Di sini akan mendapat Anda nanti persamaan seperti yang ada di halaman selanjutnya ya. Begitu juga ini. Kalau ini apa ini? Atau ini? Ini akan kita logaritmikan, selesai. Sedangkan ini akan kita balik ya. Kita lihat. Kalau dalam bentuk eksponensial, maka tinggal kita ln saja, selesai ya. Kita akan mendapatkan bentuk linear seperti ini. Jadi dari data yang kita ukur kita lonkan, kemudian kita melakukan prosesnya seperti yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Oke. Baru kita selesaikan nanti error ininya berapa. Baru kita kembalikan sehingga kita bisa punya penyelesaian persamaan karena kita akan mendapatkan berapa ln alfa 1 yang paling fit dan berapa beta 1 yang paling fit, dan itu akan kita kembalikan menjadi persamaan eksponensial di awal. Nantinya akan jadi ini. Anda punya data-data di sini kan. Fittingnya nanti dengan hasil yang kita dapatkan secara persamaan linear ya. Dengan ini. Jadi kita balik semua nanti setelah ketemu dalam bentuk linearnya, baru kita balik dalam bentuk persamaan non linear. Begitu juga di sini kalau kita logkan, maka kita akan dapat log Y sama dengan ya ini kan. Kalau suatu perkalian kan jadi penjumlahan ya, kita akan dapat ini. Ini akan menjadi A0-nya ya, seperti ini ya. Ini A0 ya, ini menjadi beta 1X ya, atau B1X ya, atau A1X sorry. Begitu juga yang ini ya, log X-nya sendiri nanti menjadi suatu fungsi sendiri ya. Sedangkan di sini dia adalah A0, B2 ini adalah A1 ya, log X-nya nanti sebagai apa? Misalnya sebagai T misalnya. Ya, persamaan linear biasa aja. Di sini T, di sini W misalnya ya. Begitu juga yang ini. Ini anggap aja Anda ganti dengan persamaan lain ya. Data-data ini bisa Anda katakan di sini ini seper X itu sama dengan seper U. Ini adalah jadi menjadi seper X sama dengan U ya. Ini jadi U seperti Y sama dengan T. Nah, Anda akan melihat hubungan linear antara U dan T. Nah, tinggal dibalik lagi nanti begitu Anda mendapatkan nilai. Ini kan menjadi A1 ya, sedangkan ini menjadi A0. Begitu dapat A0-nya, maka kita akan dapat seper
alfa 3-nya. Oke, jelas ya. Jadi kita bisa menyelesaikan yang bentuk yang non-linear bisa menjadi bentuk linear, kemudian kita kembalikan lagi. Jadi kita meminjam metode linear untuk menyelesaikan permasalahan non-linear. Nah, sekarang polynomial regression ya. Nah, misalnya begini. Misalnya kita duga, oh oke, data yang ada itu kelihatannya kok dua ini ya, polinomial ya, pangkat 2 misalnya. Nah, kita bisa menerjemahkan perkiraan kita, estimasi kita adalah persamaan yang di atas itu. Jadi C kita menduganya dia adalah second order polinomial. Ya. Maka standar deviasinya dalam bentuk seperti ini. Nah, saya tidak menguraikan lagi, ini bisa menjadi tugas Anda. Bisa saja saya menanyakan ke Anda, bagaimana Anda menderivasikan ini, kok tahu-tahu seperti ini ya, berarti Anda kan harus memecah ini seperti yang saya lakukan di page berapa tadi, slide berapa, coba kita lihat. Nah, di slide 6 ya, ini saya kasih catatan. Ini di slide 6. Ya sudah, nggak usah dikasih catatan. Slide 6 Anda uraikan seperti ini sehingga Anda come up dengan ini, dan ini semua sama dengan 0 nantinya. Harapannya kan gitu. Masalahnya sekarang dengan ini, kalau yang sebelumnya di paling awal itu kita hanya mencari A0 dan A1. Sedangkan di sini Anda mencari A0, A1 dan A2. Sehingga agak lebih kompleks ya. Bukan 2 kali 2 matriks, tapi 3 kali 3 matriks. Jadi Anda lihat di sini, Anda akan menyusun, ya, ini kan sama dengan 0, jadi kita keluarkan, yang ada A1, A0, A1, A2 tetap di kiri, ya. Yang lain, yang data yang terukur ada di sebelah kanan, ini data terukur kan ya. Kita keluarkan data terukur aja, sehingga nanti saya katakan di sini adalah A capital, ini adalah A lowercase ya, kolom ini, sedangkan di sini M. Hingga untuk menyelesaikannya, karena data-data ini kan sudah terukur semua ya, Anda hitung dengan Excel, maka inverse matriksnya itu kalau dikalikan A ya, A0, A1, A2, maka sama dengan ini, M ya. Nah, tinggal dihitung ya, seperti teori yang sudah kita uraikan di awal. Ya, jadi nanti akan muncul ya, sebut aja di sini, saya ulang lagi, A kalikan A, matriks kolom A sama dengan apa? M ya. Saya ulang lagi, M-nya itu yang kanan sini. Ya, dimensi 3. Maka kalau kita ingin tahu A-nya berapa matriksnya, ini sama dengan A inverse dikalikan M. Nah, semakin banyak parameter yang ingin Anda ketahui, maka dimensi dari matriksnya, dimensi dari vektor yang akan Anda selesaikan semakin banyak ya. Dan tentunya tidak bisa menggunakan hanya otak kita, pasti menggunakan komputer untuk menghitungnya. Oke. Ini yang saya khawatirkan. Kalau ternyata semakin banyak datanya dan kita sadari bahwa oh ini analyticalnya adalah multi order polinomial atau nth order polinomial. Nah, semakin rumit ya. Tadi sudah saya ceritakan ya. Sudah saya ceritakan, dengan itu akan, nah, penghitungan nanti standar error estimation-nya N-nya misalnya ada 100,
Sedangkan Anda membayangkan atau mengestimasikan bahwa itu adalah 10 order polinomial, maka N harus jangan hanya -1, tapi M minus M plus 1. Kalau 10 berarti ya minusnya 11 berarti ya. Ini yang menarik, kita kembali lagi kalau tadi kita sudah mulai menuju ke polinomial yang non-linear ya, kita kembali lagi ke sesuatu yang linear. Kenapa menarik linear? Ya bisa saja sesuatu yang linear tapi dipengaruhi oleh banyak variabel. Tadi kan kita selalu bicara hanya satu variabel, Y versus atau X versus Y atau Fx, X versus Fx. Sekarang tidak hanya X saja, tapi kita pecah X-nya itu ternyata ada X1, X2 yang saling independen variabelnya ya. Sehingga sesuatu yang linear seperti fungsi Fx atau Y itu bisa dipengaruhi atau ditentukan atau dependen terhadap dua variabel independen, X1 dan X2. Ya, tentunya ini akan bisa menjadi suatu, kalau Anda belajar dalam linear algebra, maka solusinya pasti harus merupakan suatu bidang. Ya kan? Bidang dua dimensi yang ditentukan X1 dan X2, di mana X1, X2 saling tegak lurus, berarti dia menciptakan suatu bidang solusi untuk Y. Jadi bukan line ya, bukan regression line ya, tapi a plane regression. Oke, kita lanjut. Contohnya begini, Anda punya data yang dipengaruhi oleh inputnya, ya, yang menentukan tuh X1 dan X2. Nah, datanya ada di situ. Y-nya tuh ada datanya ya, yang ditentukan oleh X2 dan X1. Nah, untuk bisa melihat ini fungsi sistemnya bagaimana sih? Nah, ini yang harus kita lihat ya. Seperti tadi meramalkan dengan suatu garis kan, data-data kita ramalkan dengan garis. Sekarang kita punya data-data banyak, ya, tapi dalam imajinasi kita itu ditentukan oleh dua variabel yang saling independen. Independen itu artinya mereka normal each other, perpendicular aksisnya itu. Sehingga apa yang terjadi? Nah, Anda bisa bayangkan dia ada yang di atas, hitam-hitam ini di atas. Nah, kita harus mengambil, kan bukan garis berarti, harus mengambil suatu bidang di mana kalau kita hitung nantinya total errornya tuh bisa kita minimalisasi. Jadi persamaan itu yang harus kita cari. Ya, persamaan koefisiennya ini harus kita cari A0, A1 dan A2. Ya, sama ya. Nah, ini bisa menjadi tugas juga nantinya Anda uraikan sehingga Anda bisa mendapatkan A0, A1, A2. Seperti juga yang saat dengan satu variabel input kita punya prediksi polinomial, multipolinomial, bukan hanya single, bukan hanya linear ya. Anda bisa mendapatkan A0, A1, A2 dan seterusnya. Begitu juga yang ini. Nah, kalau kita definisikan di sini dimensinya adalah dimensi 2, ditentukan oleh X1, X2, maka Anda akan mencari A0, A1, dan A2. Kita susun, Anda akan mendapatkan seperti ini matriks A, ini matriks kolom ya, A kecil ya, lowercase a, ini yang M. Jadi Anda harus mencari inverse ini. Wah, susah tentunya ya. Nah, tentunya kalau susah kita bisa minta tolong namanya Excel dan kalau cari inverse itu MATLAB biasanya. MATLAB akan membantu. Ya. Jangan menangis dulu, jangan takut dulu, nanti saya ajarin bagaimana Anda bisa menggunakan MATLAB. Ya, kalau kita
jumlahkan seperti ini ya, kita punya 100 data misalnya, dan kemudian kita menentukan bahwa si fx ini, fy atau y ini ditentukan atau merupakan fungsi dari ada m data yang saling tegak lurus. Ya. Anda jangan berpikir seperti sewaktu Anda berpikir tentang ruang 3 dimensi. Kok bisa sampai m dimensi? Ya, bisa. Dalam aljabar linear kita bisa, ini sesuatu yang abstrak ya, jadi nggak usah dipikirkan sekali bahwa kita bisa mendapatkan m dimension di sini. Nah, kita bisa mencari plane di ruang n, ruangnya adalah n, di mana bukan n, ruangnya m ya, M+1, sehingga Anda bisa mendapatkan suatu bidang dalam ruang M+1 ini, yaitu bidang dengan yang ditentukan oleh A1 sampai AM. Ya, jadi Anda lihat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka pembaginya ini ya sama, N minus M+1. Jadi M ini adalah dimensi yang kita analisis di situ. Jadi berapa inputnya ya, hampir sama kan dengan yang single independent variable, tapi fungsinya adalah fungsi polinomial, sedangkan ini adalah fungsi linear tetapi ditentukan oleh banyak input yang saling independen. Oke, penyelesaiannya hampir sama ya, tapi kita harus waspada, ini belum tentu sama ya, harus kita cek lagi apakah ini sama dengan, coba Anda cek slide 20 dengan slide ini, rasanya agak berbeda ya dengan slide 16, meskipun bentuknya kelihatannya kita katakan sama tadi, tapi bentuknya berbeda ya. Oke, kita sudah menginjak pada saat akhir. Bisa saja kemungkinannya kalau tadi Y itu merupakan penjumlahan ya, penjumlahan linear dari M independent variable. Tapi bisa juga dia merupakan perkalian dari M independent variable. Jadi Y-nya ini merupakan perkalian ya, apalagi dipangkatkan di sini A0 X1 pangkat A1 dan seterusnya X2 pangkat A2. Ini perkalian. Tapi nggak ada masalah. Ini kan non-linear jadi. Nah, kita kembalikan dengan metode yang sudah kita pelajari dan kita linearkan dulu dengan cara apa? Dengan cara logaritmik kan ya. Kita logkan kan selesai. A1 akan pisah dengan X1 menjadi penjumlahan nantinya. Oke. Jadi nanti A1 log X1 plus A2 log X2 dan seterusnya. Jadi Anda akan mendapatkan suatu fungsi variabel baru yang namanya log X1, log X2 dan sebagainya. Anda selesaikan dalam bentuk linear, kembalikan lagi dalam bentuk non-linear Y. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga tidak menjadi tambah puyeng dengan ini. Tapi ini adalah metode bagaimana ini metode komputasi ya. Anda jangan meremehkan karena Anda semakin involved dalam suatu eksperimen, dalam memiliki data, bagaimana Anda menganalisa data itu, apalagi kalau itu terkait dengan behavior physics ya. Anda harus tahu itu. Ya, Anda kuasai itu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.